Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan mauizah hasanah, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir Alwi bin Yahya. Kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Asy-Syahid, dan juga hadir bersama guru kita Kiai Haji Abdul Raji Marja, Kiai Haji Sahraji, Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Kiai Haji Ahmad Nasihin, Kiai Haji Ahmad Fajar Maulana, Ustaz Muhammad Syawal, Ketua FS3G Haji Nanang Pramana, Sekjen FS3G Ustaz Haji Ahmad Maulana, dan para asatidah lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu. Sahibul Bait, Sahibul Agigah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua guru-guru panjang umur, sehat afiat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh FS3G, mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Di pagi hari ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletaknya keberkahan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi keberkahan oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang hadir sedang kurang sehat, Allah beri kesembuhan, keafiatan. Ada yang sempit, Allah luaskan rezekinya. Ada yang memiliki masalah, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Barakah perkumpulan yang indah, barakah perkumpulan yang mulia ini, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah berikan kita anugerah kesempatan di mana kita bisa duduk bersama-sama menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah dan duduk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada kekasih Allah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan anugerah yang indah yang nanti di hari kiamat akan diirikan oleh banyak orang. Perkumpulan seperti ini akan dicemburui oleh banyak orang. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kenikmatan ini untuk kita. Diberikan kita semua keistiqomahan. Dan kita minta pada Allah, bukan hanya kita. Ya Rabb, mudah-mudahan istri kita, anak kita, semua mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Sebab kita perlu membawa bersama keluarga kita. Seperti pagi hari ini Sahibul Bait mengadakan akikah untuk putranya, di mana ini adalah salah satu hak anak, hak keluarga yang kita perlu penuhi. Sama ketika kita mengaji, kita duduk di majelis ilmu, ajak keluarga kita ikut ngaji, ajak istri kita ikut ngaji, ajak anak-anak kita ikut ngaji, supaya insya Allah keberkahannya merata. Ya mohon maaf, kita kalau naik motor cuma kita doang pakai helm, istri kita kagak dipakein helm, anak kita nggak dipakein helm, kalau jatuh pada bocor kepalanya, jatuh pada bocor. Tapi kalau semuanya dipakein helm, kan insya Allah dijaga sama Allah. Paling nggak kita sudah berusaha, berikhtiar, dan Allah tahu
setiap usaha kita, setiap ikhtiar kita. Karena mohon maaf hadirin hadirat, perkumpulan seperti ini, majelis seperti ini udah benteng terakhir buat kita umat Nabi Muhammad. Di akhir zaman, di banyaknya fitnah, di banyaknya kemajuan, kemodernan yang mana merusak anak-anak kita, keluarga kita tanpa kita sadari. Kalau dulu mah anak-anak kita bandel keluar. Sekarang di dalam rumah bisa bandel. Gimana caranya? Nih gak jauh-jauh dari telekomunikasi yang kita punya. Sekarang hampir semua anak-anak kita punya yang namanya handphone. Mana mereka semua dalam hidupnya, Masya Allah. Kadang-kadang kita ngelihat bocah duduk khusyuk, kirain lagi doain bapaknya, enggak, lagi main game. Kirain mah lagi doa gitu buat orang tuanya. Gak taunya malah asyik dengan handphonenya. Makanya saya punya guru, Al-Habib Umar pernah mengatakan, handphone yang kita punya nih, kalau kita gunain buat kebaikan, insya Allah jadi baik. Jadi buat silaturahmi, buat komunikasi, buat mengabarkan hal-hal. Tapi mohon maaf, kalau kita gunain jadi buruk, ini lebih dari setan. Paling bahaya, paling rusak, subhanallah. Yang mana kita bisa lihat sekarang, di zaman sekarang, anak-anak kita banyak dirusak dengan handphone. Yang dirusak akhlaknya, dirusak budi pekertinya. Berapa banyak di handphone kita bisa saksikan tuh. Di media-media sosial, ajakan-ajakan yang buruk. Ajakan-ajakan hina, ajak-ajakan dosa, ajak-ajakan syahwat. Yang mana terkadang itu datangnya dari orang muslim sendiri. Orang Islam sendiri sengaja buat konten. Kadang-kadang konten urusan kamar, konten urusan dapur, urusan rumah tangga. Kadang-kadang konten kata-kata kotor, kata-kata buruk. Sehingga anak-anak kita pun menyaksikan, mohon maaf, yang main handphone, yang main media sosial bukan cuma orang dewasa, bocah-bocah pada punya handphone. Dirusak, Pak. Dirusak, Bu. Mohon maaf, kalau bisa ini anak-anak kita kalau belum balik mah, kalau bisa, kalau belum imannya kuat, kalau perlu jangan dibeliin handphone. Kalau perlu mah jangan dibeliin handphone dah. Imannya belum kuat, jangan dikasih dulu. Sebab apa? Habis rusak mereka tuh. Karena memang kita bisa saksikan nih yang namanya handphone dituntun anak kita. Bukan cuma anak kita juga kadang-kadang yang tua dituntun sama yang namanya handphone. Dituntun pada hal-hal yang buruk, waliyadzubillah. Ya kalau dituntun pada hal-hal yang baik sih khair. Kalau dituntun pada hal-hal yang menjadikan kita bisa taat ibadah ya baik. Tapi kalau dituntunnya buat maksiat, luar biasa. Sekarang apa yang enggak? Ini handphone. Saya lagi perhatiin, enggak tahu cuman saya doang, apa semua jamaah juga perhatiin. Perhatiin dah, kita kalau ngomong sesuatu pasti timbul di handphone kita. Yang punya media sosial, buka YouTube, pengen dengerin ceramah, ya pengen dengerin ceramah. Tapi dah coba ngomong sama temennya sesuatu pengen apa, pasti nimbul tuh di handphone kita. Saya udah perhatiin. Dari kapan? Dari beberapa waktu yang lalu, saya lagi ngobrol sama teman saya bulan puasa Ramadan. Lagi ngobrol teman saya, nih enak buka puasa pakai sirup ini nih enak, saya bilang, saya sebutin namanya. Subhanallah, nggak lama tuh saya buka, pas mau buka YouTube isinya iklan sirup. Lah dia tahu tuh handphone. Kita mau sirup dia tahu. Berapa waktu yang lalu begitu juga, saya ngomong sama teman saya, pengen beli tas nih, tas apa yang bagus ya? Itu pas buka Instagram isinya iklan tas. Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa paham? Emang sih ada speakernya di sini ya. Dia denger tuh. Bukan hanya itu loh. Saya kemarin nih 2 minggu yang lalu duduk sama teman saya ngobrol. Saya bilang ada minyak wangi enak, saya bilang. Namanya ini, mereknya ini, keluaran ini, enak banget wanginya. Itu ngobrol belum nyampe mungkin sejam, duduk saya pas buka Instagram isinya merek minyak wangi yang saya sebutin. Kok dia bisa tahu? Kasyaf di handphone, jangan-jangan. Ya dia bisa tahu isi hati kita tuh. Ya mohon maaf, didorong, kita tuh didorong, disuruh ngikutin ini. Bukan dia yang ngikutin kita yang ngikutin ini. Berapa banyak orang yang habis waktunya sama handphone. Yang mau tidur sampai handphonenya kagak bisa dilepas di sampingnya tidur tuh. Kadang-kadang sampai nempel di kupingnya kagak dilepas. Ada lagi sebagian orang yang baru bangun yang dicari handphone. Lah keluarganya nggak dicari sama dia. Handphone mana handphone? Ya kadang-kadang kalau pakai kacamatanya nggak dicari, handphone dulu mana handphone, begitu. Ini mohon maaf kita diajak benar, diarahin benar. Sampai yang mohon maaf yang khawatir, mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita. Yang dikhawatirinnya anak-anak kita sampai jatuh dalam hal-hal yang buruk.
Sebab saya udah ingetin, seringkali kita nih kadang-kadang kalau lagi nggak punya uang, kita ngeluh sama orang, kita ngomong, subhanallah, coba dah perhatiin, pasti dah tuh timbul iklan-iklan. Buka YouTube iseng, timbul iklannya, pinjam aku, pinjam kami. Ada aja anak kita disuruh ngutang, utang online tuh, pinjol namanya. Yang sampai apa? Yang sampai orang-orang ngutang nggak mampu bayar, nggak bisa bayar, itu bunganya terus bertambah, bunganya terus bertambah, bunganya terus bertambah, sampai nyusruk itu bocah kita. Sampai ada orang yang utangnya puluhan juta cuman gara-gara pinjaman online. Sampai ada yang utang 1 juta gantinya harus 10 juta. Ini kalau kita nggak sampein rusak anak-anak kita. Dan emang bener. Coba aja cek, ngobrol dah. Pengen pinjam duit ya sama siapa ya? Buka abis itu YouTube, pasti iklannya pinjaman duit. Pasti iklannya pinjam aku, pinjam kami, didorong. Wah, yang lebih bahaya lagi nih yang sekarang, yang hampir banyak orang-orang jatuh kehidupannya sebab handphonenya main judi slotnya. Sampai anak-anak muda, enggak anak-anak muda aja, bapak-bapak tukang es, iseng-iseng sambil jualan es main judi slot. Dan itu nyata. Kalau nggak hancur rusak. Sampai ada orang ngeluh, Bib, ada teman saya main judi slot, utang sampai 10 juta. La haula wala quwata illa billah. Ada yang sampai 20 juta, ada yang sampai 100 juta, ada yang sampai 120 juta. Itu dirusak anak-anak itu. Sampai ada yang suami istri cerai cuman gara-gara judi slot. Sampai ada orang udah nabung gak pengen nikah, dia akhirnya iseng, ya main dah siapa tahu dapat. Dapat enggak, duitnya habis, nikahnya kagak jadi. Udah gagal tuh semuanya. Makanya saya ingin nasihatin, ayo hadirin hadirat. Ini kalau kita nggak bentengin anak-anak kita bisa dirusak nih. Ama yang namanya media sosial, ama yang namanya handphone. Kita perlu mengingatkan mereka. Kalau bisa mah pengen balik ke zaman dulu. Balik zaman dulu anak kita main gundu mendingan. Anak kita main petak umpet mendingan sana daripada main handphone. Supaya apa? Supaya mereka paling enggak jauh dari didikan atau ajakan yang buruk. Ajakan-ajakan yang hina. Yang semestinya kita berusaha untuk mengajak orang ke jalan Allah, untuk mengajak orang, mendidik mereka untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya kalau ada orang bicara, saya baru nyampe tadi dibisikin, Bib pilih fulan ya jadi presiden, masa bodoh. Saya sebutin masa bodoh. Kenapa? Bukan hak saya untuk memilih, bukan hak saya memilih, bukan hak saya untuk mengajak orang pilih fulan, kalau pilih faltan, itu semua haknya Bapak Ibu. Siapa yang mau dipilih? Silakan. Yang sekarang lebih urgent adalah kita mendidik anak-anak kita. Kita kepengen perubahan, kita nggak mau dong ke depannya keadaan lebih buruk. Makanya saya paling seneng kalau hadir FS3G, paling seneng lagi kalau banyak bocahnya. Kenapa seneng? Seneng girang karena bocah dari kecil kita ajak biar mereka hidupkan sholat subuh berjamaah. Insya Allah sampai mereka tua, sampai mereka nanti mau meninggal dunia pun mereka nggak tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena ini kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bukan kita ngurusin, mau presiden mah kagak ngerubah keadaan kita. Ya mohon maaf, emang kalau presidennya fulan terus sholat subuhnya pada berjamaah nggak ditinggal. Emang kalau presidennya fulan khatam Quran tiap hari, belum tentu yang bisa merubah kita sendiri. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mampu merubah keadaan satu kaum. Allah punya kuasa merubahnya, tapi Allah tidak mau merubah keadaan satu kaum kecuali Allah Subhanahu Wa Taala rubah keadaan kita sendiri masing-masing. Ya gimana caranya? Ya kita usaha. Duduk nih sama kiai kita, masya Allah, masjid-masjid di wilayah kita Bekasi ada pengajian, kita hidupin. Apalagi mohon maaf banyak yang hadir FS3G, para asatidzah, para ulama, kita hidupin lagi. Kalau perlu pengajian maghrib, masjid musola hidupin. Nggak apa-apa pada saut-sautan, yang penting anak-anak kita pada ngaji, yang penting anak-anak kita mau duduk di masjid, bukan sibuk. Anak kita ya Allah punya duit dikit ngajakin ke mall, bukannya ke masjid ibadah taat sholat 5 waktu berjamaah. Saya Pak Bu waktu pernah belajar di Hadramut, di mana pernah saya bulan puasa ikut dakwah ke satu perkampungan namanya Huraidah. Huraidah ini kampungnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang rotibnya suka kita baca. Itu saya sampai kaget, sampai kagum. Itu bocah-bocah, masya Allah, umur masih 5 tahun, 6 tahun. Itu setiap jam 3 malam mereka kumpul di masjid, jam 3 malam. Nah, kita dapetin gak bocah-bocah gitu? Jam 3 malam ngumpul di masjid pada ngaji. Alhamdulillah difasilitasin, emang dikasih kue-kue dah, snack-snack, kacang-kacang, popcorn supaya semangat tuh bocah pada ngaji.
Ya emang kita kalau ngedidik anak-anak kan ada yang kita iming-imingin sedikit. Biar mereka punya rasa rasa keinginan. Ya beda kalau sama orang tua, mah gak usah pakai diiming-imingin lagi. Kita taat sama Allah gak usah pakai diiming-imingin. Sampai dulu Al-Imam Abdurrahman Sahibul Bughyah, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyah Mustarsyidin, fatwa beliau. Beliau sampai bilang apa? Dulu kita masih kecil nih kita. Dibangunin sama nenek kita. Nenek kita bikin kue. Kalau di sana disebut namanya kue kaak. Kalau orang Betawi bilangnya kue geplak. Tahu kue geplak? Saya tahu kayaknya di sini udah kagak ada tuh kue geplak. Masih ada ya, kue bakar. Tuh kue bakar, suruh dibikinin sama nenek saya kue bakar. Itu nenek kita, kata beliau nih, ini masih pada kecil-kecil, ceritanya udah dewasa. Dulu kita masih kecil, dibangunin. Jam 3 malam, ayo bangun. Siapa yang bisa baca doa, minta sama Allah, baca. Qad kafani ilmu rabbi. Baca ya alima sirri minna. Baca, siapa yang bisa baca, kita kasih kue. Kata Al-Habib Abdurrahman, dulu kita masih kecil, setiap malam kita bangun gara-gara apa? Gara-gara kue. Ya bocah kan mikirnya apa kalau ngaji? Wah ngaji enak nih, siapa tahu ada berkatnya, ada snacknya. Sampai dulu saya kalau ikut bapak saya kalau dari kecil diajak. Ayo ikut yuk pengajian sono, enak di sono ada kebulinya. Langsung tuh kita ngikut tuh, semangat yang namanya bocah. Jadi kita iming-imingin dulu. Dorong dulu kalau bisa maghrib. Sampai saya masih ingat almarhum Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dulu terkenalnya Habib Muhammad Aceh dibilangnya. Itu luar biasa. Setiap maghrib dia sengaja tuh di pengajiannya, di majelisnya, di musolah majelisnya, sengaja dikumpulin tuh bocah-bocah. Siapa yang sholat maghrib duduk sampai isya dikasih duit 5.000. Siapa yang kagak mau begitu dulu? Tuh dulu tahun 2000-an siapa yang kagak pengen dikasih duit 5.000? Banyak. Kita semuanya duduk. Pertama gara-gara apa? Gara-gara imbalan. Gara-gara sesuatu dalam sisi kehidupan manusia dunia. Tapi apa? Udah dewasa mengerti. Belajar kita berusaha. Makanya saya mengajak, ayo para asatidzah, ayo para guru, ayo para alim, para ulama, ayo kita bimbing umat nih. Mohon maaf, kita bimbing umat bukan urusan mau ke partai, mau pemimpin, mau ke siapapun. Itu mah nanti urusan mereka petugas partai. Kita petugas Allah, mengajak orang-orang ke jalan Allah, membimbing mereka supaya mereka taat pada Allah, mengajak orang-orang supaya menjauhi dosa. Ini tugas kita sekarang. Dan ini lebih urgent apalagi di zaman kita. Mudah-mudahan majelis ini bawa berkah buat kita. Mengajak kita ke jalan Allah Ta'ala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya ajak, ayo nih duduk sama kiai, duduk sama ulama. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, beliau bilang, man jalasal ulama, siapa orang duduk sama ulama atau cinta sama ulama, berkhidmat sama ulama, paling enggak seneng dah hatinya sama ulama, insya Allah kalau nggak jadi ulama, anak cucunya jadi ulama. Ya mohon maaf, kita walaupun belum baik, kita walaupun banyak salahnya, kita walaupun banyak dosanya, pasti kagak kepengen anak kita nggak baik. Kita kepengen semua anak-anak kita jadi orang-orang baik. Walaupun kita belum baik. Makanya kita ajak. Saya teringat nih terakhir. Tahun 2007 saya baru pulang dari Yaman. Saya punya tetangga Pak Bu. Kagak seneng, apalagi sholat, ibadah kagak seneng. Kerjaannya maksiat. Tahu-tahu datang ke saya bilang, karena saya dulu suka main sama ponakannya seumuran sama saya. Bib, boleh nggak ikutan ngaji? Saya bilang boleh. Ngaji siapa yang larang? Siapa aja mau ngaji boleh. Mau dia siapa, silakan. Mau dia orang hebat, mau dia orang susah, mau dia orang kagak punya, mau dia presiden, mau dia rakyat, siapa aja. Emang boleh ngaji? Kayak kita majelis, karena kita nggak keikat sama urusan-urusan kayak begitu. Lah siapa aja mau ngaji silakan. Ente bertugas partai mau ngaji, ya ngaji. Duduk, tapi nggak usah bawa kita ke urusan ente. Urusan ente mau urusan ente. Ente biar pada capek sendiri ngurusin urusan ente. Lah kadang-kadang kan kalau kita ngikut-ngikutin, ntar kalau ada apa-apa kita yang disalahin. Wah, ulama yang disalahin, gara-gara ulama nih, enak aja kan. Nah, subhanallah, ini orang ngomong sama saya, Bib, saya mau ikut ngaji. Boleh sih bilang. Cuman Bib, saya kagak punya uang, saya punya motor nih Bib. Emang bukan orang kaya, bukan orang punya. Saya bilang nggak apa-apa ikut ngaji. Bib, saya nggak punya uang bisa bantuin Habib dakwah. Cuman saya punya motor. Habib mau kemana aja silakan saya anterin. Saya bilang marhaba. Itu orang bantuin saya Pak. Saya masih ingat jasanya. Dia gelarin karpet kalau bikin pengajian kita. Sampai kadang-kadang minjemin sound system sama orang dulu. Kagak gampang. Loh sekarang kita diundang sono sini, mas sekarang ngelihatnya. Coba dulu. Yang ngajar, Masya Allah. Kadang-kadang pernah saya ngajar di satu musola. Pernah ngajar di satu musola nih.
Nyampe musola saya maghrib, habis sholat maghrib saya tungguin gak ada orang. Saya nyalain lampu, nyalain kipas, sampai gelarin karpet sendirian. Subhanallah, saya tungguin sampai isya. Beduk isya kagak ada yang datang. Saya matiin, saya tutup tuh musola. Saya tanya pada kemana ini bocah kagak ngaji. Biasa Bib, ada bola Saudi lawan Indonesia. Ya, gara-gara bola kita ditinggalin. Dulu itu mah dulu. Ya kagak kayak sekarang kita, Masya Allah, pengajian di mana-mana disambut orang. Lah dulu emang perjalanannya kagak susah-susah. Makanya kita kalau jadi ustadz pengennya langsung di atas. Luar biasa susah, minta ampun. Kagak gampang. Akhirnya apa? Saya bilang ayo udah ikut yuk. Ngaji itu 5 orang, 10 orang. Kadang-kadang ngajar sampai jauh, saya naik motor digoncengin. Sampai ke Bekasi Timur naik motor digoncengin sama dia. Saya bilang Masya Allah, tiba-tiba istrinya hamil. Bilang sama saya, Bib, nih istri saya bakal punya anak Bib. Coba Bib tolong kasih nama. Saya bilang ya udah tunggu ntar lahir baru kita kasih nama. Dan kita belum tahu laki perempuan yang lahir, mereka kasih nama aja. Lah orang kita kan mau buru-buru, maunya nyiapin duluan nama. Saya bilang udah, insya Allah lahir nanti kita kasih. Lahir perempuan, saya bilang namanya Fulanah. Kita kasih nama yang cakep Islam. Dia ngomong sama saya, Bib, anak saya 3, 2 laki, 1 perempuan. Saya kepengen Bib punya anak yang soleh katanya, solehah. Walaupun saya belum solehah. Tuh omongan saya nggak lupain, di atas motor ngomongnya. Saya bilang udah ngaji sama siapa aja ngaji, ketemu kiai ngaji, ketemu ulama ngaji, sama ustadz ngaji. Kita mengaji nggak mandang orang. Kita ngaji nggak mandang orang. Bahkan kalau ngaji itu ada 2 macam. Ada namanya Syekh Tahkim, ada namanya Syekh Tabarruk. Kalau Syekh Tahkim, guru yang kita emang serahin hidup kita sama guru, ya 1 orang. Tapi kalau Tabarruk, sama siapa aja kita boleh ngaji. Selagi ada manfaat, apa yang disampaikan, ngaji. Saya ngomong begitu didengerin. Saya nggak sadar tuh omongan udah 16 tahun yang lalu, 2007. Kemarin saya pengajian Pak. Hadir pengajian, subhanallah anak dia di depan saya nih. Saya liatin, oh anaknya si Fulan nih tetangga. Saya bilang, pulang saya ketemu, subhanallah malam nih. Saya ngomong, anak nggak ngaji yang gede, yang tua? Enggak Bib. Anak saya enggak kerja, saya bilang, enggak Bib. Katanya berhenti dari pekerjaannya, karena kalau ikut kerja kagak bisa ngaji malam. Nah, cakep saya bilang. Berhenti ya, mau nyari kerja yang siang biar malam bisa ngaji. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan dapat kerjaan yang baik. Saya cuma bilang gini, oh iya sadar saya. Anak yang tua, emang sekolahnya sekolah dunia. Tapi sama pengajian kagak ninggalin. Enggak ada namanya kata pacaran. Duduk sama perempuan yang bukan muhramnya enggak. Subhanallah saya ngeh lagi adiknya dia dari kecil tuh. Si bapak ngomong, Beb gimana saya pondokin ya? Pondokin apa di Jawa Timur? Habis dari Jawa Timur dipondokin lagi di Serang. Sekarang itu anak udah jadi ustadz di Serang. Jadi ustadz. Saya bilang, oh iya anaknya jadi ustadz yang satu. Yang perempuan tuh yang kita namain masih kecil. Mondok di tempat abangnya sekarang bakal jadi calon ustadzah. Saya sampai ngomong, ente beruntung. Saya bilang ente beruntung. Ente bukan kiai, bukan ulama. Tapi punya anak soleh-solehah. Itu yang didambakan oleh banyak orang. Apa intinya? Kita deketin ulama, kita deketin orang baik, kita deketin orang soleh. Insya Allah, paling tidak kalau kita belum jadi orang soleh, anak keturunan kita biar jadi orang soleh. Ini pagi kita akikahin ponakan kita nih, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Kalau perempuan yang diakikahkan jadi anak yang solehah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadi anak-anak kita, keturunan kita semua soleh-solehat. Dah yuk kita mulai bimbing, kita mulai ajarkan, kita mulai didik. Ya mohon maaf, kita pengen punya anak hafal Quran, tapi kita sibuk sama televisi tiap hari, gimana anak kita mau hafal Quran? Kita pengen punya anak-anak itu, mereka jadi orang-orang yang soleh, ahli ibadah, tapi kita tiap hari sibuk sama Facebook, sama internet, gimana anak kita jadi orang soleh, jadi orang ibadah. Mulai dari diri kita, insya Allah anak-anak kita jadi ahli ibadah. Terakhir, kita yang ikut ngaji, bukan cuma diri kita ngaji, ruh kita ikut ngaji. Bukan ruh kita saja, sulub kita ikut ngaji. Apa sulub? Yang bakal jadi calon keturunan kita nih. Sampai saya bilang, guru saya bilang, Al-Habib Umar bilang, kita ngaji nih, walaupun kita belum baik, insya Allah nanti anak keturunan kita baik. Mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita, Allah beri keberkahan buat kita semuanya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf para kiai, para ulama, saya sebenarnya ada jadwal di Purwakarta nih. Cuman karena kalau Haji Maulana udah ngubungin saya, FS3G, saya kagak berani nolak. Bukan kenapa-napa, cinta saya sama FS3G. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.